Di sini sebagaimana dijelaskan di ayat 2 ya nantinya Ustadz ini ya. Ayat 2 Betul, itu Ustaz. semakin memperkuat bahwa sesungguhnya di sini Allah sedang tidak menghina Nabi Muhammad ya. Betul, Ustaz. Quran ini untuk memuliakan. Karenanya Rasulullah SAW oleh Allah diingatkan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayat 2 ini menunjukkan bahwa di sini Allah Ta'ala sedang memuliakan Nabi Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad SAW disebutkan bukan karena membencinya atau telah melakukan kesalahan besar. Misalnya di dalam surat Taubah ayat 43 ya, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Nah, menarik Ustaz itu di situ. Ya. Menariknya karena di situ lima azinta gitu. Langsung engkau. Kenapa engkau izinkan ya? Enggak. Tapi didahului oleh afa gitu Ustaz. Dimaafkan dulu. Dimaafkan dulu. Jadi di Allah situ telah, walaupun menggunakan kata engkau tidak jadi menghina karena didahulukan maafnya gitu. ya, ini Jama bingung apa sih yang Ustadz obrolin, saya belum tahu kan gitu ya. Di ayat ini, di surah At-Taubah 43, Allah memaafkan Nabi Muhammad SAW karena telah mengizinkan ya orang-orang munafik itu apa kasusnya itu Ustaz Deden? Minta izin ya untuk tidak berperang kalau nggak salah ya. Iya Ustaz. Ya, sebelum jelas mana yang bohong, mana yang jujur, karena baik hatinya Rasulullah diizinkan saja. Nah, di situ ditegur Allah, tetapi dimulai dengan Allah telah memaafkan. Nah, begitu pula di ayat ini, ya, bahwa Rasulullah ditegur bukan karena teguran salah atau teguran keras, tetapi di sini teguran berbalut kasih sayang rahmahnya dan juga memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, di ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap semua kondisi hamba-hambanya ya. Allah tahu. Walau Nabi berusaha, bahkan nggak mungkin dong Nabi marah besar di hadapan Ibnu Ummi Maktum, sementara lagi berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy, ya kan? Tapi apapun yang terjadi, Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW terlihat berwajah masam. Namun Allah juga maha tahu bahwa hati Muhammad SAW tidaklah mungkin ada kebencian sedikit pun kepada Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita nggak bisa bohongi Allah. Karena Allah mengetahui mana mata yang berkhianat dan mana yang disembunyikan di dalam hati. Ya. Di ayat ini juga menunjukkan yang ketiga, kan yang pertama tadi bahwa ayat ini menunjukkan, kata Ustaz Deden, teguran tetapi bermakna pujian. Yang kedua, di ayat ini Allah mengetahui kondisi hambanya. Nggak ada yang bisa bohongi Allah. Senyumnya benar-benar senyum atau masamnya betul-betul karena kebencian. Allah maha tahu. Kenapa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Karena Allah mengetahui semua mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur. Allah juga tahu apa yang disembunyikan di dalam hati setiap orang. Surat Ghafir ayat 19. Yang ketiga, ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala dalam membela dan memuliakan hambanya yang lemah, yang dilemahkan. Nah di sini kasusnya si orang buta.
si orang buta bahwa Allah Ta'ala tetap menyayangi hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap adil dalam kasih sayangnya, dan Allah menempatkan setiap orang pada tempatnya. Di sini juga yang keempat menunjukkan betapa rahmat Allah itu luas sekali ya. Kasih sayang Allah itu begitu besar, yang ditunjukkan keberpihakan Allah kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang fakir, dan orang-orang yang sedang membutuhkan hajat dalam hidupnya. Sehingga Nabi yang mulia itu oleh Allah Ta'ala disempurnakan kemuliaannya dengan cara menegurnya. Yang sudah mulia akhlak Nabi itu ditambah mulia lagi agar senantiasa memperhatikan mimik wajah. Walau hati Rasulullah tidak akan terpengaruh. Hanya wajah saja tapi tidak sampai ke hati. Namun ayat ini sekali lagi menguatkan kesempurnaan sifat sang Nabi SAW. Ayat ini juga bermakna jeleknya, bermuka masam.